Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ya berjumpa kembali dengan Bapak. Kali ini kita akan mempelajari eh, tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat kepada kita semua. Nah, adapun pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Selanjutnya, B. Nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala dan rasul yang menerimanya. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita imani itu ada 4. Nah, nanti ini dihafal ya, anak-anak. Nah, adapun kitabnya yang dari 4 itu, yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina, Mesir, pada abad 12 sebelum Masehi. Adapun pokok ajaran kitab Taurat ini berisi tentang akidah atau tauhid dan hukum-hukum syariat. Yang kedua adalah kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad pertama Masehi di daerah Yerusalem, Israel. Pokok ajaran kitab Injil sama dengan kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum di kitab Taurat yang tidak sesuai dengan zaman itu. Nah, yang ketiga adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam sekitar abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem, Israel. Pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, hikmah, tetapi tidak memuat hukum-hukum syariat. Nah, yang keempat adalah kitab Al-Quran. Nah, ini kitab kita nih. Kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada abad ke-6 Masehi di dua kota, yaitu kota Mekah dan Madinah, Arab Saudi. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan abadi sepanjang masa. Kitab ini membahas tentang akidah, hukum syariat, muamalat, janji dan ancaman, serta tarikh atau sejarah umat yang lampau. Selanjutnya C. Suhuf yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Suhuf berarti lembaran wahyu Allah Subhanahu wa taala. Suhuf yang diturunkan Allah untuk para nabi berjumlah 100. Adapun nabi-nabi yang menerima suhuf, yaitu yang pertama namanya Nabi Syeds alaihi salam menerima sebanyak 50 suhuf. Kedua, Nabi Idris alaihi salam menerima sebanyak 30 suhuf. Ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima sebanyak 10 suhuf. Dan keempat, Nabi Musa alaihissalam menerima sebanyak 10 suhuf. D. Cara beriman kepada kitab suci Al-Quran. Yang pertama, meyakini bahwa Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meyakini bahwa isi Al-Quran mengandung kebenaran yang murni dan mutlak. Yang ketiga, membaca, mempelajari, memahami dan mengamalkan ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Keutamaan Al-Quran dari kitab yang lain. Yang pertama, Al-Quran terpelihara kemurniannya hingga akhir zaman. Yang kedua, tidak ada sesuatu makhluk pun yang dapat menandingi kehebatan Al-Quran. Yang ketiga, membaca Al-Quran merupakan ibadah. Keempat, isi Al-Quran mencakup semua aspek kehidupan manusia dan sesuai dengan fitrah manusia. F, yang terakhir adalah hikmah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengetahui perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya yang menjadikan hidayah bagi setiap umat. Ketiga, mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala
menurunkan kitab-kitab atau hukum-hukum sesuai keadaan setiap umat. Yang keempat, meyakinkan kita bahwa Al-Quran adalah risalah Nabi dan Rasul. 5, menyadarkan kita akan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, menanamkan sikap toleransi terhadap penganut agama lain. Nah, anak-anak, alhamdulillah sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan anak-anak sekalian juga dipelajari agar bisa nanti menjawab pertanyaan ketika ujian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.